Pemungutan suara telah digelar serentak pada Rabu 14 Februari 2024. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengajak para pemilih untuk turut serta mengawasi penghitungan suara di TPS. Pernyataan itu disampaikan Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari dalam pidatonya menjelang hari pemungutan suara di kantor Komisi Pemilihan Umum RI Menteng, Jakarta Pusat. Hasyim mengatakan, pemilih juga dapat mendokumentasikan kegiatan perhitungan suara, baik itu mencatat, memfoto, atau mengambil gambar video kegiatan pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS. Pada kesempatan itu kami mengajak dan juga mengundang para pemilih untuk menyaksikan kegiatan penghitungan suara di TPS masing-masing dalam rangka untuk menjaga proses penghitungan suara berjalan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan, dan juga kita ikut serta menjaga integritas proses penghitungan suara itu sendiri di TPS masing-masing. Siapapun warga negara Indonesia termasuk pemilih, para jurnalis, para pemantau dapat mendokumentasikan proses-proses pemungutan suara di TPS dan juga proses-proses penghitungan suara di TPS dengan cara mencatat, memfoto, mengambil gambar atau mengambil video. Ini dalam rangka untuk kita bersama-sama menjaga akuntabilitas, menjaga transparansi, dan juga menjaga integritas proses pemilu, terutama kegiatan puncak yaitu pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Presiden Jokowi berharap pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi rakyat Indonesia yang berjalan jujur, adil, langsung, bebas, dan rahasia. Presiden juga berharap pemilu kali ini tidak ada kecurangan. Namun jika ada kecurangan, diminta segera lapor ke Badan Pengawas Pemilu. Pemungutan suara juga telah digelar serentak pada Rabu 14 Februari 2024. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengajak para pemilih untuk turut serta mengawasi penghitungan suara di TPS. Dan lalu bagaimana tahapan penghitungan suara? Telah bergabung secara virtual bersama kami dengan Mas Sidik. Halo. Ya, Mas Sidik, selamat sore Mas Sidik. Sore Mbak Dila. Mas Sidik, sesuai dengan arahan KPU dan juga arahan dari Presiden Joko Widodo bahwa kita semua diminta untuk mengawal perhitungan suara di TPS sampai akhirnya nanti diumumkan secara resmi oleh KPU. Bagaimana tanggapannya Mas Sidik? Ya, seperti yang kita ketahui sekarang sedang banyak sekali tampil ya ibaratnya gara-gara quick count yang saat ini ditayangkan oleh semua media gitu kan secara mainstream maupun non mainstream. Tapi di satu sisi mungkin sedikit sekali juga, tidak sedikit juga masyarakat yang masih belum mengetahui di mana sih melihat itu semua gitu kan. Sebenarnya KPU untuk tahun 2024 ini menyediakan Sirekap. Nah, itu adalah salah satu platform yang digunakan untuk mengawal suara ini tadi. Nah, kita dari Suara Pagi itu juga memfasilitasi para relawan kita yang tersebar kurang lebih di sekitar 22.000 TPS. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah sekitar 81%, sudah sekitar 18.000 data yang sudah masuk ke kita. Nah, itu nanti akan kita komparasi. Jadi ya memang melakukan komparasi secara manual itu agak sulit gitu ya. Makanya sekarang kita melakukan collecting data-data dari berbagai macam sumber, salah satunya juga Sirekap. Kita tarik datanya, kita lakukan komparasi, kita bandingkan. Ketika terjadi satu anomali, itu bahkan kita bisa mengkoleksinya sampai tingkat TPS. Nah, jadi kalau misalnya ada kecurangan-kecurangan tertentu atau ada upaya-upaya yang ketika nanti dirilis secara nasional, kita punya arsip data yang berasal dari TPS langsung gitu. Itu yang akan kita gunakan untuk mengawal suara. Gitu Mbak Dila. Oke, baik Mas Sidik. Tapi kalau misalnya kita lihat contoh-contoh di lapangan ya Mas ya, banyak sekali beberapa keluhan. Beberapa anggota KPPS ini mengeluhkan sistem atau aplikasi Sirekap milik KPU ini karena pada saat hari H ini terjadi aplikasinya mungkin down atau mungkin error atau seperti apa. Kalau menurut pandangan Mas Sidik ini seperti apa? Apakah memang bisa jadi juga belum ada pelatihan terhadap KPPS dalam cara menggunakan Sirekap? Mungkin salah satu penyebab dan pendukung faktor kesuksesan penggunaan Sirekap ini sebenarnya salah satunya SDM. Kalau dari sisi infrastruktur, ya mungkin menurut saya Indonesia sudah mulai membaik.
Tapi banyak 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 sekali Mbak Dila, hal-hal yang harus kita pikirkan. Contohnya, serangan dari hacker, ini kan upaya-upaya preventif, upaya-upaya pencegahan, itu sebenarnya sudah harus diantisipasi. Bagaimana, berpikirnya itu, bahkan mungkin mungkin harus dibentuk suatu crisis center apabila terjadi seperti itu. Karena, beberapa pemberitaan yang kita dengar, itu banyak sekali wilayah-wilayah tertentu atau bahkan di jam-jam tertentu, di jam padat-padatnya. Ibaratnya dalam 5 tahun masyarakat itu saat ini matanya semua terfokus kepada real count, kepada sirekap hasil perhitungan manualnya KPU. Nah mungkin ke depannya saya berharap KPU bisa lebih memaksimalkan lagi upaya-upaya preventif dari serangan-serangan para hacker itu tadi. Karena ya ini cukup merugikan gitu ya Betul. bagi kita pemilik demokrasi yaitu masyarakat Indonesia ini, kita merasa kita pengen sekarang pengen membandingkan. Ya, sekarang akan terbagi menjadi beberapa kubu ya, kubu yang menang dan kubu yang kalah. Kubu yang menang itu bagaimana caranya memastikan kemenangan ini bertahan sampai rekapitulasi akhir dan dirilis bahkan diresmikan secara konstitusi. Nah, bagi yang kalah mereka akan mencari apakah ini terjadi kecurangan dan lain-lain. Nah, inilah yang harus kita mungkin lebih dimaksimalkan lagi ke depan. Karena salah satunya pusat informasi masyarakat saat ini adalah Sirekap gitu kan. Jadi Betul. masyarakat mungkin ratusan ribu bahkan jutaan mata mungkin sekarang sedang memplototi KPU ya. Saya harap KPU bisa lebih siap dari sisi infrastruktur bahkan ke depannya pelatihan-pelatihan SDM karena ya percuma ibaratnya kalau kita punya teknologi canggih tapi penggunanya tidak bisa memanfaatkan secara maksimal. Gitu Betul. Mbak Dila. Baik, kalau misalnya dari pihaknya Mas Sidik sendiri, hasil perolehan suara Prabowo Gibran ini seperti apa, Mas? Kalau di kita sih mungkin sudah cukup stabil ya, karena sekali lagi mungkin kita perlu ingatkan suara pagi ini bukan apa namanya gerakan yang eh, secara resmi gitu ya. Ibaratnya kita hanya memfasilitasi para relawan-relawan yang bergerak di lapangan itu supaya bisa berkontribusi. Mereka datang ke TPS, setelah mencoblos mereka jagain TPS mereka masing-masing. Untuk sampai saat ini posisi kita ini masih konsisten di sekitar 57-58%. Ya saya pikir sisa relawan yang ada itu sekitar 3.000 TPS yang masih belum masuk itu dari 22.000. Hasil ini sudah cukup konsisten dan kalau kita bandingkan dengan lembaga-lembaga survei lainnya bahkan di Realcon sendiri sekarang posisinya sudah di 56% dan kita sudah lebih dari 50% di 38 provinsi gitu. Itu yang saat ini yang akan kita jaga. Jadi proses komparasinya nanti kita akan bandingkan data kita, foto dari para relawan-relawan yang langsung turun ke TPS, kemudian kita bandingkan juga data-data yang saat ini sudah tertangkap, yang upload C1 ke sosial media dan lain-lain juga kita sudah bentuk database-nya. Nah ini juga dari Sirekap juga sedang setiap perubahan di Sirekap kita langsung tarik, setiap ada perubahan di Sirekap kita langsung tarik. Dan ini kita menggunakan teknologi supaya nanti ketika terjadi selisih itu kita bisa melakukan validasi siapa yang sebenarnya salah. Apakah itu ada indikasi kecurangan atau hanya human error. Kurang lebih seperti itu, Mbak Dita. Baik, Mas Sidik. Tapi kalau misalnya dari pihak relawan sendiri, apakah pada saat pencoblosan kemarin menemukan beberapa kecurangan di TPS atau seperti apa, Mas? Kalau dari laporan relawan itu semuanya yang dikomentari ya oleh paslon yang kalah ini lebih ke arah-arah administratif dan itu minor sih yang ibaratnya kalau misalnya kita kembali ke peraturan perundang-undangan itu tidak bisa membatalkan hasil apalagi untuk pemungutan suara ulang. Contohnya misalnya ada salah satu saksi yang tidak tanda tangan gitu kan sebenarnya kan ada beberapa komposisi bagaimana tanda tangan dan C1 plano itu bisa diakuin kurang lebih seperti itu. Jadi laporan-laporan yang dilakukan itu bukan masuk kategori kecurangan gitu loh. Mungkin Baik. karena mereka tidak percaya terus melakukan walkout atau seperti apa kita kurang tahu gitu ya. Ibaratnya kalau pelanggaran-pelanggaran yang secara ekstrim sampai sekarang belum ada laporan ini. Alhamdulillah kemarin pemilu kita berlangsung secara kondusif gitu. Bahkan perhitungan suara terakhir jam 12 siang tadi pun itu tidak ada hal-hal yang berpotensi menyebabkan kericuhan kurang lebih seperti itu. Baik, Mas Sidik, kita akan melanjutkan dialog kita pada sore hari ini, namun usai jeda sesaat lagi ya, Mas. Oke pemirsa, dialog kita akan kami lanjutkan dengan Mas Sidik, namun usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Laporan Pemilu.
dan paling hangat. Informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadi kalau ada tragedi tidak adanya. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Hanya diaspora Indonesia. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, live di Garuda TV. Jangan lewatkan jam rehat Anda dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. PUPR Basuki Hadi Mulyono. Tersangka ini menyatakan Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, live di Garuda TV. Beragam peristiwa mewarnai malam hari Anda dengan berbagai fakta penting sepanjang hari. Membahas berbagai fakta yang menjadi sorotan diulas secara mendalam. Penerjunan di Tidore sangat. Ini tentu ada nanti tidak. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 11 malam, live di Garuda TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kami akan melanjutkan dialog dengan Mas Sidik. Mas Sidik, kalau misalnya dari pihak relawan sendiri, bagaimana cara relawan ini mengumpulkan suara-suara dari TPS form C1-nya seperti apa, Mas? Para relawan mengumpulkannya? Ya, jadi kita membangun satu platform, itu namanya Suara Pagi, itu bisa di-download di Play Store, dan saat ini kita masih dalam proses pengajuan untuk bisa digunakan di iPhone ya, di App Store gitu. Jadi mereka seluruh relawan itu bisa langsung mendownload dan melakukan registrasi. Ya memang untuk saat ini event yang akan kita gunakan ini adalah pemilu. Kita memfasilitasi mereka bisa login menggunakan aplikasi. Ya di situ ada berbagai macam informasi, bahkan untuk melakukan kampanye-kampanye digital ya. Kemarin di masa kampanye itu dalam aksi Twibbon gitu. Mungkin ini kedepannya karena melihat responnya cukup baik. Kalau misalnya memang nanti hasil real count itu Pak Prabowo dan Mas Gibran itu dilantik dan ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia, mungkin kedepannya kita akan melanjutkan program ini. Ya mungkin untuk dari sisi pengawalan pemerintah dan lain-lain. Tapi jangan lupa di November nanti ini juga kita akan terlibat pilkada. Nah, ini juga mungkin platform ini kita akan terus kembangkan, kita akan lebih masifkan lagi pergerakannya karena sampai saat ini sudah tergabung hampir 50.000 itu tersebar di 458 provinsi. Nah, 458 kabupaten. Nah, ini menurut saya sangat masif sekali. Sedangkan nanti di November 2024 kita akan melaksanakan pilkada dan pilgub itu kurang lebih sekitar di 514 kabupaten kota. Sampai saat ini relawan yang aktif itu ada sekitar 137 simpul, di mana anggotanya punya ribuan dan mereka sangat bergerak masif. Ya ini ya mungkin pasca pemenangan presiden mungkin kita berharapnya ini lebih kepada upaya-upaya atau kerja-kerja nyata untuk para masyarakat gitu kan. Semua konstituen-konstituen Prabowo Gibran akan kita petakan, ya kemudian program-program pemerintah apa yang bisa kita sinergikan. Kedepannya kurang lebih seperti itu Mbak Dila. Kalau misalnya tadi Mas Sidik bilang relawan bisa melaporkan, namun bagaimana kalau misalnya masyarakat atau warga biasa, apakah bisa ikut juga melaporkan atau seperti apa Mas? Di sini tidak ada batasan apakah dia pendukung Prabowo Gibran atau pendukung siapapun, itu sebenarnya bisa mendownload dan mendaftarkan secara gratis gitu ya, tidak ada pungutan biaya. Sebenarnya memang untuk dari sisi merek kita memang bagian dari relawan Prabowo Gibran gitu ya. Jadi kenapa kita buat suara? Sebenarnya suara itu singkatan dari sistem informasi tabulasi suara gitu loh. Jadi kalau masyarakat mau berkontribusi, dan saya tangkap sih juga sekarang ada masyarakat yang pada hari H baru download, mereka mendokumentasikan di TPS itu kemudian melakukan foto C1 dan sekarang sudah masuk ke dalam arsip digital kita, masuk ke dalam database kita. Itu mungkin ya apakah memang yang bersangkutan itu pendukung Prabowo Gibran atau bukan, kita tidak tahu persis. Cuman yang pasti di sini tidak ada batasan, siapapun yang mau terlibat
itu bahkan sampai sekarang masih bisa ya. Ibaratnya kalau misalnya nemu C1 yang diposting di sosial media atau seperti apa, terus di data kita belum ada, itu bisa diposting gitu. Dan kita kalaupun misalnya memang TPS itu sudah ada yang foto, kita sudah punya beberapa algoritma bagaimana melakukan komparasi terhadap data yang sama. Bahkan itu akan lebih valid lagi, semakin banyak foto C1 yang sama, itu akan semakin banyak bahan untuk sistem kita melakukan komparasi. Begitu Mbak Dila. Baik, berarti media pelaporannya bisa dari mana aja ya Mas ya? Bisa dari media sosial juga? Dari mana saja sumbernya ya, memang kita di sini juga mengharapkan itu sebenarnya pada kemarin ya, pada saat hari H, di situ juga pelaporan terhadap kecurangan-kecurangan. Contohnya kan ada beberapa dulu pernah mungkin kita temukan, sampai sekarang sih belum terdengar ya, gara-gara calegnya kalah atau siapa yang kalah, terus Betul. tiba-tiba ada aksi anarkis di lapangan, sehingga dia merusak dokumen-dokumen yang nanti itu akan diplenokan gitu. Nah, hal-hal semacam itu kan mungkin bisa kita inikan juga gitu, kita muat juga supaya seluruh tim bisa terupdate secara otomatis, kurang lebih seperti itu. Baik, kalau menurut Mas Sidik sendiri, kan yang seperti kita ketahui, tanggal 14 Februari kemarin banyak beberapa TPS yang mengalami kendala, mulai dari pendistribusian logistik hingga TPS-nya ini tergenang banjir, sehingga akan dilakukan pungutan suara ulang. Menurut Mas Sidik seperti apa? Apakah justru dengan adanya pengulangan pencoblosan gitu ya, karena berbagai macam alasan, akhirnya pemilihan ini mesti tertunda? Apakah menurut Mas Sidik ini menimbulkan angka kecurangan yang cukup tinggi? Dan menurut Mas Sidik bagaimana KPU dan juga Bawaslu untuk meminimalisir hal-hal kecurangan seperti ini di lapangan? Sebenarnya kalau misalnya kita mau petakan ya jumlah yang akan dilakukan PSU itu, mungkin itu tidak akan merubah kondisi politik secara nasional. Ibaratnya kalau bahkan misalnya PSU itu terjadi, pasangan-pasangan yang kalah sekarang ini pun dibagikan suaranya, pasangan 02 itu tidak masuk, mungkin itu tidak akan merubah persentase, mungkin 0 komanya bergerak dan itu pun cuma 0,1 atau 0,2. Jadi saya pikir itu tidak akan berdampak terlalu jauh gitu ya, ibaratnya kalaupun memang terjadi kecurangan. Tapi bagaimanapun yang namanya kecurangan semua harus dipertanggungjawabkan, ada proses hukum yang berlaku, bukti-bukti yang kita kumpulkan itu nanti akan ini karena cuman secara garis besar potensi-potensi ke depannya ya mungkin sebenarnya sekarang aparatur kepolisian sekarang benar-benar secara maksimal gitu ya, kemarin itu terjun, kemudian TNI juga terlibat secara masif. Ya harusnya kalau memang kita ciptakanlah budaya yang santun gitu ya, supaya pemilihan umum pesta demokrasi ini benar-benar bisa berjalan secara kondusif. Jadi kondisi yang alhamdulillah sampai sekarang tidak ada mencuat sesuatu apapun yang negatif, itu harusnya kita pertahankan. Nah, untuk mencegah kecurangan-kecurangan itu ya di sini mungkin perannya Bawaslu ya. Saya sih lebih berharap mungkin ke depannya Bawaslu lebih mempermudah gitu ya laporan-laporan, Baik, bagaimana masyarakat bisa melaporkan. Terkadang mungkin masyarakat punya barang bukti, bahkan buktinya cukup kuat, tapi karena tidak tahu gitu ya, karena masyarakat ini adalah kategori masyarakat awam, akhirnya mereka tidak tahu saya harus melapor kemana, ke siapa, lewat apa gitu kan. baik. Ujung-ujungnya apa? Mereka posting ke sosial media, dan Ya, yang betul. ketangkep dulu, yang nangkep duluan adalah media gitu kan, Betul. dipublikasikan jadi berita. Jadi seolah-olah orang yang berwenang, lembaga yang berwenang itu jadi pihak kesekian gitu loh, baru mengetahui ketika berita itu viral, baru diusut gitu kan, baru lain-lain. Kenapa tidak sedini mungkin gitu kan? Khawatirnya hal-hal semacam itu mengganggu kondusivitas kondisi yang sudah berlangsung seperti itu kan. Jadi kalau misalnya bisa lebih dini mendeteksi atau mengantisipasi hal-hal seperti itu, oh ada laporan, bagaimana cepat Ya. ditindaklanjuti, saya pikir tidak akan sampai viral, apalagi istilahnya membangun isu-isu baru, karena di sosial media banyak banget ya hoax-hoax yang gara-gara mungkin itu sebenarnya sistem error gitu ya, terjadi pembacaan yang salah. Tapi di satu sisi kalau misalnya satu TPS sampai 862 itu sebenarnya itu sudah bisa gampang gitu ya kita lihat kalau Baik, itu Mas adalah Sidik. anomali. Nah, jadi laporan-laporan seperti itu mungkin untuk mencegah kecurangan-kecurangan dan manuver-manuver yang berbahaya gitu ya dari masyarakat-masyarakat yang mungkin bisa menyebabkan gagalnya kondusivitas itu Bawaslu lebih memfasilitasi lah ke depan. Karena jangan salah, seperti yang saya sampaikan tadi,
di November kita akan melaksanakan pilkada. Nah, Baik. kemungkinan pilkada ini kalau pilpres Baik, mungkin Mas Sidik. ada wilayah yang Iya. tidak terlalu peduli, tidak terlalu ini, yang penting saya Iya. nyoblos gitu kan. Tapi kalau Berarti- untuk pilkada itu lebih spesifik lagi, Baik. lebih lagi di wilayah mereka di Iya. mana sering Mas sekali Sidik. kita mendapati aksi-aksi anarkis gitu loh, karena Mas mungkin Sidik. kurang lengkapnya administrasi atau ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu, kurang lebih seperti Oke, itu. baik Mas Sidik. Berarti intinya kalaupun ada TPS yang melakukan penundaan, ini tugas Bawaslu di sini harus benar-benar nyata gitu ya, benar-benar turun sebelum berita itu tersebar luas, bahkan mungkin bisa jadi menjadi hoax ya Mas ya. Terima kasih Mas Sidik atas waktunya. Semoga pemilu kali ini kita bisa kawal bersama-sama untuk penghitungan suaranya. Terima kasih atas Baik. waktunya dan salam sehat selalu Mas Sidik. Selamat sore Mbak Dila.